Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan taharah, yaitu pada poin pembahasan an-najasat allati warada an-nassu biha, yaitu najis-najis yang ada nas atau dalil yang warid tentang penjelasannya. Al-aslu fil asya'i at-taharah. Asal segala sesuatu di muka bumi ini adalah suci, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya dia najis dan dia keluar dari kesuciannya, dan itu harus ada nas atau dalil yang menunjukkan, baik itu oleh Al-Quran atau Sunnah Rasulullah atau ijma'. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menghukumi sesuatu bahwa dia najis, maka orang yang mengatakan bahwa sesuatu itu dia najis, dia harus mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena asal segala sesuatu itu di muka bumi ini adalah dia suci. Adapun hal-hal yang dia termasuk kepada perkara yang najis, yang ada nas atau dalil yang menunjukkannya, yang pertama adalah ghaitul insan wa bauluhu, yaitu kotoran manusia dan kencingnya. Adapun tentang kotoran manusia, ini didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun." Jikalau salah seorang kalian menginjak dengan sendalnya kotoran atau najis, fa inna turaba tahurun lahu, ay lahu tahurun, maka sungguhnya tanah itu sebagai pensuci atau alat dia mensucikan, ya, pada sendal atau alas kaki yang terkena dengan najis itu. Oleh karena itu, dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah SAW memberikan bimbingan bahwasanya orang kalau dia masuk ke dalam masjid lalu dia ingin memakai sendalnya, maka dia lihat sendal itu atau alas kakinya itu di bawahnya ada najis atau tidak. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, masjid mereka itu dari tanah, dari pasir, ya, jadi tidak seperti masjid-masjid di zaman sekarang ini. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam banyak hadis tentang disyariatkannya orang itu memakai alas kaki ketika sholat. Itu asalnya dan hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Tetapi karena sekarang kebanyakan dari kita dengan masjidnya yang ada tidak menggunakan alas kaki, maka apa yang berlaku yang berkaitan dengan tata cara masuk ke dalam masjid itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Wa illa, maka disyariatkan orang itu kalau dia sholat itu memakai alas kaki, ya, baik itu sendal ataupun sepatu dan sebagainya, dan itu banyak dalil yang menunjukkan. Dan juga hal yang menunjukkan hal tersebut, pernah Rasulullah SAW ketika sholat bersama para sahabat, lalu kemudian datang Jibril alaihi salam menyampaikan kepada beliau bahwa di salah satu alas kaki beliau atau sendal beliau
ada kotoran atau ada najis. Lalu Rasulullah SAW segera melepaskan alas kaki beliau, dan para sahabat yang berada di belakang beliau kemudian ikut melepaskan alas kaki mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu, apapun yang mereka lihat dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, maka mereka segera ikuti tanpa bertanya kenapa dan sebagainya. Lalu kemudian selesai Rasulullah SAW salat, beliau kemudian bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan alas kaki kalian? Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan alas kaki Anda. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Jibril datang kepadaku memberitahukan bahwasanya di salah satu alas kaki aku itu ada najis. Kemudian aku lepaskan. Dan di sini menunjukkan bahwasanya kalau pakaian kita atau tempat sholat kita atau badan kita terkena dengan najis, maka itu membatalkan sholat kita atau ibadah kita. Oleh karena itu, orang sebelum dia melakukan ibadah sholat, yang dimana sholat itu disyaratkan atau syarat sahnya sholat itu diantaranya adalah kita dalam keadaan suci, baik itu suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, juga suci dari najis, baik itu najis pada badan kita atau bersih dari najis dari badan kita, pakaian kita, dan tempat ibadah kita. Itu yang harus kita perhatikan. Artinya orang itu harus dalam keadaan suci, baik dia suci dari hadas ataupun dia suci dari najis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kotoran manusia itu adalah najis. Demikian juga kencingnya, ya. Adapun tentang kencingnya itu, maka ada warid hadis Rasulullah SAW, hadis Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang badui datang ke Rasulullah SAW di masjid beliau, lalu badui ini atau orang pedusunan ini kemudian dia kencing di dalam masjid. Kemudian para sahabat begitu melihat perilaku badui ini, segera mereka bangun untuk melarangnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, da'uhu wa la tadrimuhu, da'uhu wa la tazrimuhu, biarkan dia, artinya menyelesaikan kencingnya, wala tazrimuhu, dan jangan kalian menghentikannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Artinya menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh badui ini kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat badui ini kencing dan juga para sahabat segera bergerak untuk menghentikan dia. Artinya perbuatan orang badui tersebut menunjukkan para sahabat paham bahwasanya kencing di masjid itu adalah tidak dibenarkan. Kedua, menunjukkan bahwasanya kencing itu adalah najis. Kemudian beliau, sahabat Anas bin Malik, mengatakan manakala badui itu selesai dari kencingnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk mengambil satu ember air yang kemudian disiram, artinya bagian najis tersebut. Dan masjid Rasulullah SAW tentu kondisinya berbeda dengan masjid-masjid kita kauman sekarang ini. Jadi masjid Rasulullah SAW itu dari tanah, pasir, tidak seperti kita di zaman ini, ada keramik dan ada semen dan sebagainya, marmer dan sebagainya, yang mereka kalau mereka siram kencing itu dan dia terserap secara keseluruhan, maka itu cukup menjadi pembersih bagi najis yang ada. Kemudian disebutkan di dalam